Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emil Ahmad. Baiklah, kali ini saya akan mengerjakan latihan 2. Di sini terdapat soal, ujilah data sebelum dan sesudah pelatihan motivasi yang diberikan kepada karyawan di perusahaan ABCD berikut ini. Apakah terdapat peningkatan kinerja yang signifikan setelah diberikan pelatihan? Kemudian gunakan uji Kolmogorov-Smirnov serta uji signifikansi data dengan uji T. Langsung saja, saya sudah mempunyai datanya, pretest X, kemudian uji signifikansi data, pretest dan post-test. Yang pertama kita akan uji KS. Di sini sudah terdapat pretest, kemudian fcum. Untuk nilai fcum sendiri kita akan isi 1 sampai 20. Kemudian kita akan forward saja. Kemudian kita akan mencari nilai rata-rata dari pretest. Misalnya sama dengan VAG. Kemudian soroti data yang ingin dirata-ratakan, kemudian enter. Kemudian standar deviasi sama dengan stdef. Kemudian soroti data, kemudian enter. Kemudian fs yaitu sama dengan nilai data pertama kemudian dibagi dengan nilai data akhir, kemudian kita akan ikat dengan dolar, kemudian enter. Kemudian kita akan copy. Kemudian nilai ZI yaitu sama dengan dalam kurung nilai pretest awal dikurang dengan nilai rata-rata, kemudian dibagi dengan standar deviasi, kemudian kita akan ikat dengan dolar karena dia di dalam kolom yang sama agar ketika nanti disoroti tidak terjadi acak-acakan. Oke, kemudian kita akan sorot. Kemudian untuk FTZI yaitu sama dengan normadis nomsdis. Oke. Kemudian kita soroti data Z yang pertama, kurung enter. Kemudian kita copy paste aja ke bawah. Kemudian untuk data fs kurang ft itu sama dengan fs dikurang ft, enter. Kemudian soroti saja ke bawah. Kemudian kita mempunyai dehitung. Untuk dehitung sendiri kita menggunakan nilai max ya, kemudian enter. Kemudian ktabel kita akan ambil dari tabel nilai kritis uji KS. Kemudian kita akan mengambil dari data yang paling normal yaitu 0,05. Karena kita mempunyai 20 data, maka syarat untuk menggunakan tabel ini itu dikurangi 1, yaitu 20 dikurang 1 yaitu 19. Kemudian kita akan copy data yang ke 19, Ctrl C, kemudian kita akan paste di sini. Kita ketik 0,301. Nah, di sini kita punya hipotesis yaitu jika H0 maka data berdistribusi normal. Kemudian jika H1 maka data tidak berdistribusi normal. Maka keputusannya adalah data berdistribusi normal jika dihitung kecil dari ktabel. Kesimpulannya kita akan lihat apakah dihitung kecil dari ktabel. Kita akan copy data dari dihitung 0,14427 untuk nilai K nya 0,301. Di sini 0,100 lebih kecil dari 0,31, maka daerah keputusannya yaitu data berdistribusi normal. Oke, kita akan sorot ini.
maka H0 diterima dan H1 ditolak. Maka data berdistribusi normal. Baiklah, kita akan mengujinya menggunakan SPSS. Kita akan copy data ini, Ctrl C, kemudian kita akan pergi ke SPSS. Kita akan copy data yang kita punya, kemudian pergi ke Analyze, kemudian ke Non Parametric Test, Legacy Dialog, kemudian ke satu sampel KS. Kita akan isi pretest dan post-test. Oke. Kemudian kita akan tinggal tekan OK. Ada terjadi kesalahan. Kita ulangi lagi. Pergi ke Analyze, pergi Non Parametric Test, Legacy Dialog, post-test. Kemudian kita akan post-test. Nah, kita akan samakan data di Excel dengan data di SPSS. Di sini terdapat nilai D-nya, nilai D hitungnya itu 0,100 ya. Sini point 100. Betul. Kemudian standar deviasinya kita punya standar deviasinya kita punya 13,381. Kemudian di sini yang dari Excel, dari SPSS-nya yaitu 13,381. Berarti data kita telah diakui yaitu sebagai normal ya. Kemudian kita akan pergi ke soal nomor 2. Gunakanlah uji Kolmogorov-Smirnov serta uji signifikansi data dengan uji T. Oke. Ini tabel data dari uji signifikansi data. Kita mempunyai data yang ini. Ada data pretest dan post-test. Pertama kita akan urutkan dulu terlebih dahulu. Pergi ke home, kemudian pergi ke data, kemudian sort, kemudian kolom C. Oke. Kemudian kita akan masukkan untuk nilai Y-nya sama dengan Y dikurang X, kemudian enter, kemudian kita akan copy ke bawah. Kemudian kita akan cari average dari nilai MD. Kita tekan di sini, pergi ke home, pergi ke AutoSum, kemudian average, enter. Kemudian XD sama dengan D kurang MD. Kita mempunyai data D sama dengan data D dikurang MD, data D dikurang MD. Kemudian kita akan ikat dengan dolar, dikarenakan dia satu kolom, agar ketika nanti di paste kita acak-acakan. Oke, kemudian kita akan summary, kita akan jumlahkan, yaitu pergi ke home, AutoSum, kemudian summary, kemudian enter. Yang kemudian kita akan cari data XD kuadrat, itu sama dengan data XD, kemudian shift 6, kemudian 2 untuk mengkuadratkan suatu bilangan. Kemudian kita akan copy paste ke bawah. Kemudian untuk jumlah dari XD kuadrat kita akan pergi ke home, AutoSum, kemudian sum, kemudian enter. Nah, di sini kita udah dapat nilai jumlah dan rata-rata. Maka hipotesisnya adalah H1 tidak ada perbedaan rata-rata skor sebelum dan sesudah. H0 maksudnya. H1 terdapat perbedaan rata-rata skor sebelum dan sesudah. Untuk rumus hitung T hitungnya, T sama dengan MD per akar dari sigma XD kuadrat per N atau jumlah data yang kita punya dalam kurung N kurang 1. Baiklah, langsung saja kita akan hitung T hitungnya. Itu sama dengan MD. Kita punya MD
MD dikurang MD dibagi SQRT dalam kurung sigma dibagi dalam kurung 20 jumlah data yang kita punya dikali 20 dikali dalam kurung 20 dikurang kurang 1 2 3. Oke, kemudian kita akan enter. Nah, di sini kita udah dapat hitungnya 3,590. Kemudian kita punya t-tabel, yaitu t-tabel kita akan ambil dari datanya titik presentase distribusi T. Kemudian kita akan pergi ke data yang 0,025 karena kita mempunyai 20 data, syaratnya dikurang 1 yaitu data ke-19. Kemudian kita akan soroti data ini, kemudian kita akan Ctrl C, kita akan paste di sini. Nah, di sini kita udah dapatkan t-tabelnya. Kriterianya terima H apabila T hitung kecil dari t-tabel dan terima H1 apabila T hitung besar daripada t-tabel. Maka kesimpulannya tolak H0 dan terima H1. H1 terima karena T hitung besar daripada t-tabel. T hitung 3,5901 lebih besar daripada t-tabel. Terdapat perbedaan rata-rata skor sebelum dan sesudah. Oke, kita akan uji di SPSS. Sebelumnya kita akan uji di data analis karena saya tidak mempunyai data analis di dalam Excel saya. Saya sudah ambil dari laptop sebelah. Kemudian kita akan copy aja, Ctrl C. Kemudian kita pergi ke uji signifikansi data. Kita akan copy data yang kita punya. Nah, di sini kita lihat T hitungnya itu T start. Kita mempunyai data yang sama dengan data dari Excel dan t-tabelnya kita mempunyai 209. Kita mempunyai data yang sama juga. Artinya data yang kita cari itu adalah benar ya. Kemudian kita akan uji di SPSS. Pertama kita akan blok nilai pretest. Ctrl C. Kita akan copy di sini. Untuk nilai post testnya begitu juga. Ctrl C. Nah, di sini kita pergi ke analyze. Kemudian kita akan pergi ke non parametric test, kemudian ke legacy dialog, kemudian cell 1. Kemudian kita akan ubah pretestnya di sebelah kanannya. Oke. Nah, di sini kita mempunyai standar deviasi yang sama. Kemudian untuk ini kita akan pergi ke analis compare means, pergi ke pair sample test. Kemudian kita akan pretest dan post test. Oke. Nah, di sini kita mempunyai data yang sama seperti SPSS, itu T-nya sama dengan 3,590 ya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.